itu takut, jari tengah marah, jari manis sedih, dan kelingking di sini adalah ambisi atau percaya diri. Nah, kita bisa melakukannya kalau misalkan kita sedang cemas atau khawatir, itu adalah ibu jari. Ibu jari yang kita kepal. Kita pegang, kita kepal seperti gambar yang di sini, sesuai dengan keluhannya masing-masing. Dan jika tidak tahu keluhannya itu gimana, apa sih sebenarnya yang saya rasakan? Jadi gambar yang terakhir ini, kita menekan pada telapak tangan. Nah, seperti ini yang bisa kita lakukan pada teknik 5 jari. Teknik relaksasi otot di sini adalah gerakan teratur pada otot, membuat tubuh menjadi lebih rileks. Ketika tubuh rileks, maka emosi pun juga ikut menjadi tenang dan kecemasan menjadi menurun. Jadi di sini bisa kita lihat yang pertama itu duduk di kursi dengan posisi siap. Kemudian yang kedua itu mengerutkan muka kenceng, kemudian dikendorkan. Kemudian gitu diulangin lagi sampai rileks. Yang ketiga, rentangkan kedua tangan ke depan, kemudian secara kuat dan kembalikan lagi dalam posisi rileks. Yang keempat, bahu ini diangkat keras, kemudian dikembalikan kembali. Yang kelima, angkat kedua kaki dengan kuat, kemudian kembalikan lagi. Dan yang keenam adalah tarik nafas. Seperti tadi tekniknya, inhale dan exhale. Kemudian selanjutnya adalah simulasi bilateral. Di sini tepukkan atau sentuhan secara teratur pada tubuh bagian kanan dan kiri dapat membantu seseorang untuk memproses informasi dengan lebih baik. Yaitu contohnya seperti ini. Nanti kita tap-tap. Kita tap-tap bergantian. Bergantian sebelah kanan dulu. Kita tap-tap yang sebelah kiri. Kemudian bergantian kita tap yang sebelah kanan dengan telapak tangan sebelah kiri. Nah, ini kita lakukan sampai dengan rasa cemas ataupun rasa takut itu berkurang. Kemudian ada lagi yang suka menggambar. Dengan adanya kecemasan, kekhawatiran, dia suka menggambar. Nah, ini bisa juga untuk mensimulasi merespon adanya stresor dalam tubuh. Dengan melihat gambar yang tenang, nyaman, membuat otak terfokus dan kondisi tersebut, walaupun tidak benar-benar dirasakan, simulasi bilateral dilakukan membentuk otak untuk memproses informasi mengenai situasi pada gambar-gambar seperti yang di depan ini, yang seolah-olah seperti dirasakan. Yang terpenting adalah mengenali kejadian yang positif, di mana kita mengingat pengalaman positif itu dapat membuat otak berfokus pada kondisi tersebut. Kemudian simulasi bilateral yang dilakukan dapat membantu otak untuk memproses informasi mengenai situasi pada saat itu agar rasa tenang dan senang kembali dirasakan. Semoga bermanfaat dengan materi yang saya sampaikan. Mungkin dari saya sekian. Kalau ada yang perlu didiskusikan, silakan. Terima kasih. Mungkin saya bisa tunjukkan untuk video di mana tadi teknik untuk 5 jari dan juga relaksasi. Mohon bantuannya Pak Yusuf untuk 5 jari. Di-share untuk video 5 jarinya.
Pusing urusan kerja, anak rewel, masalah uang, dan banyak lagi. Di saat seperti ini, kamu bisa menenangkan diri dengan teknik khusus dari Jepang, yaitu Magic Finger atau Jinshinjutsu. Seperti apa tekniknya? Dengar penjelasan dari Mbak Diwin ini yuk. Satu dari ribuan teknik self-healing berasal dari Jepang, namanya Jinshinjutsu. Sangat mudah, ini adalah kita menggenggam saja dengan lembut, ya, masing-masing jari. Ini untuk mengharmoniskan 12 organ tubuh kita, plus 5 emosi dasar. Khawatir, takut, marah, sedih, ngoyo, ambisi, atau ngotot. Dan terakhir, kalau misalkan nggak jelas emosinya apa ya? Udah tengah telapak tangan aja ya. Pusing urusan kerja, anak rewel, masalah uang, dan banyak lagi. Di saat seperti ini, kamu bisa menenangkan diri dengan teknik khusus dari Jepang, yaitu Magic Finger atau Jinshinjutsu. Seperti apa tekniknya? Dengar penjelasan dari Mbak Diwin ini yuk. Satu dari ribuan teknik self-healing berasal dari Jepang, namanya Jinshinjutsu. Sangat mudah, ini adalah kita menggenggam saja dengan lembut, ya, masing-masing jari. Ini untuk mengharmoniskan 12 organ tubuh kita, plus 5 emosi dasar. Khawatir, takut, marah, sedih, ngoyo, ambisi, atau ngotot. Dan terakhir, kalau misalkan nggak jelas emosinya apa ya? Ya udah, tengah telapak tangan aja yang disentuh. Itu yang paling mudah. Oke, biar lebih paham, simak info ini yuk. Magic Finger memanfaatkan kelima jari di masing-masing tangan kamu. Setiap jari dapat menyelaraskan emosi yang kamu rasakan. Ibu jari untuk meredam khawatir, telunjuk untuk meredam takut, jari tengah untuk meredam marah, jari manis untuk meredam sedih, dan kelingking untuk meredam ngoyo. Saat kamu merasakan emosi itu, genggam masing-masing jari dengan lembut dan rileks selama beberapa waktu. Untuk tindakan preventif yang tadi saya bilang ya, itu adalah kita bisa lakukan tiap hari, per jari itu 3-5 menit. Yang paling enak dilakukan pada saat mau tidur malam hari. Kemudian pada saat ada kejadiannya, bisa salah satu jari saja, mungkin sekitar 10-20 menit. Selain itu, saat emosi memuncak, kamu bisa coba teknik napas 4-7-8. 4 detik hirup napas, 7 detik tahan napas, 8 detik hembuskan nafas. Jadi, kalau lagi kesal, marah, butuh ketenangan saat mengurus anak, atau merasakan emosi lainnya, coba teknik self-healing ini ya. Teknik relaksasi otot progresif. Tujuan latihan ini adalah pertama, menurunkan tekanan darah, 2, menurunkan ketegangan otot, 3, menurunkan stres atau kecemasan, 4, menurunkan rasa sakit atau nyeri, 5, menurunkan sesak, dan terakhir bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Persiapan latihan. Pertama, dilakukan dalam posisi duduk. 2, jangan menegangkan otot secara berlebihan. 3, mata dipejamkan dan konsentrasi pada ketegangan otot selama 4-10 detik dan relaksasi 10-20 detik. Keempat, setiap gerakan dilakukan 2 kali dan latihan ini membutuhkan waktu 15-20 menit. Terakhir, lebih baik dilakukan di tempat yang tenang. Gerakan pertama, kerutkan dahi dan alis sekencang-kencangnya hingga kulit terasa mengerut. Kemudian dilemaskan perlahan-lahan hingga 10 detik. Ulangi sekali lagi.
Gerakan kedua, pejamkan mata sekuat-kuatnya hingga ketegangan otot-otot di daerah mata dirasakan menegang. Lemaskan perlahan-lahan hingga 10 detik, ulangi sekali lagi. Gerakan ketiga, katupkan mulut sambil merapatkan gigi sekuat-kuatnya sehingga merasakan ketegangan di sekitar otot-otot rahang. Lemaskan perlahan-lahan sampai 10 detik dan ulangi sekali lagi. Gerakan keempat, buatlah huruf O pada bibir Anda, lalu tarik sekuat-kuatnya ke depan hingga terasa ketegangan di otot-otot daerah bibir. Lakukan selama 10 detik dan lemaskan perlahan. Gerakan kelima, tekan kepala ke arah punggung sedemikian rupa sehingga terasa tegang pada otot leher bagian belakang. Lemaskan perlahan-lahan selama 10 detik dan ulangi sekali lagi. Gerakan keenam, tekukkan dan turunkan dagu hingga menyentuh dada. Lakukan hal ini hingga terasa ketegangan otot di daerah leher bagian depan. Lemaskan perlahan hingga 10 detik dan lakukan sekali lagi. Gerakan ketujuh, menggenggam tangan kiri atau kanan sambil membuat sebuah kepalan sekuat-kuatnya. Lakukan selama 10 detik dan sebanyak 2 kali pada masing-masing tangan. Gerakan ke-8, menekuk kedua pergelangan tangan ke belakang secara perlahan-lahan. Lakukan sekali lagi selama 10 detik. Gerakan ke-9, menggenggam kedua tangan hingga menjadi kepalan dan membawa kepalan tersebut ke pundak. Lemaskan perlahan-lahan selama 10 detik dan lakukan sekali lagi. Gerakan ke-10, menegangkan otot-otot bahu dengan cara mengangkat kedua bahu ke arah telinga setinggi-tingginya. Lemaskan perlahan-lahan hingga 10 detik dan lakukan sekali lagi. Gerakan ke-11 dilakukan dengan cara mengangkat tubuh dari sandaran kursi, lalu busungkan dada dan pertahankan selama 10 detik. Lemaskan perlahan-lahan dan lakukan sekali lagi. Gerakan ke-12 dilakukan dengan menarik nafas, lalu rasakan ketegangan pada dada dan perut. Hembuskan perlahan-lahan hingga 10 detik dan lakukan sekali lagi. Gerakan ke-13 dilakukan dengan menarik nafas, lalu rasakan ketegangan pada dada dan perut. Hembuskan perlahan-lahan hingga 10 detik dan lakukan sekali lagi. Gerakan ke-14, meluruskan kedua telapak kaki hingga terasa tegang pada daerah paha. Lakukan sekali lagi selama 10 detik. Ya, demikian tadi video yang bisa kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang teknik 5 jari, kemudian teknik nafas, kemudian yang terakhir adalah teknik latihan otot atau relaksasi otot progresif.
Mungkin itu, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Masih di mute Mbak Fitri, masih di mute. Mbak Fitri, Mbak Lailatul Fitri ya. Mbak Fitri. Ya. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Boleh saya minta tepuk tangannya untuk kedua narasumber kita pada kali ini? Keras sekali. Nah, pada saat ini kita telah memasuki acara diskusi, di mana para peserta bisa melambaikan tangan atau bisa menanyakan langsung kepada narasumber. Sebelum itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kedua narasumber kita. Yang pertama yaitu Ibu Dia Fauzia Zuhra. Ibu, saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan remaja mengalami masalah pola pikir yang tidak sesuai dengan gender? Apakah hal ini bisa berhubungan juga dengan pola asuh? Khususnya pola asuh orang tua itu. Terima kasih. Langsung dijawab atau disampaikan semuanya dulu? Langsung saja Ibu, karena ini dari saya tersendiri dari moderator. Oh baik, oke, pemanasan ya, warming up kita. Mohon maaf ya, ini saya ganti media. Untuk tidak terfasilitasinya sesuai dengan gender itu tadi banyak faktor. Salah satunya memang dari pola asuh orang tua, satu. Kemudian yang kedua dari konsep diri remaja itu sendiri. Jadi itu tadi yang saya bilang, ketika remaja ini itu berkurang masa interaksinya dengan teman sebayanya, dia pun tidak bisa mencontoh apa yang seharusnya saya munculkan atau aktualisasikan. Misalnya perempuan itu dia harus bertingkah laku lembut dan lebih lebih lembut dibandingkan laki-laki. Kemudian kalau laki-laki itu biasanya tentunya dia dari kegiatan atau aktivitas dari remaja itu sendiri bisa membuat seorang remaja laki-laki ini tuh dia lebih bertanggung jawab dan lain-lain. Jadi seperti itu. Sehingga apalagi pergaulan atau lingkungan teman ini juga sangat mempengaruhi. Dan ini sangat rancu sekali ketika pada masa pandemi itu remaja ini tidak bisa menyadari atau melihat secara langsung bahwa oh perempuan itu harus seperti ini toh, oh laki-laki itu harus seperti ini, seperti itu. Karena kita semuanya didominasi oleh kegiatan virtual dan kegiatan virtual itu hanya pembelajaran secara visualisasi dan audio. Psikomotor atau kinestetiknya itu tidak dapat. Sehingga kalau kita belajar 3 dimensi itu selama pandemi kita hanya bisa 2 dimensi saja. Itu Mbak Laila dari saya. Baik, selanjutnya
bagaimana bisa kita minimalisir dampak dari pandemi COVID ini agar tidak terlalu mengganggu kita, dalam artian tidak sampai terjadi gangguan jiwa itu. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Kita tahu bahwa memang psikososial atau psikososial di sini ini kan dibagi menjadi dua ya, psikis sama sosial, di mana psikis kita memang tidak bisa lepas dari kehidupan sosial, di mana kalau kita berbicara tentang bagaimana sih caranya kita meminimalisir supaya kita tidak terjadi masalah dalam psikososial, karena pada masa pandemi ini mau tidak mau, suka tidak suka, banyak sekali perubahan yang terjadi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Seperti halnya mungkin pada sore hari ini sebelum kita melakukan seminar ada gempa, ya. Di situ otomatis kita sudah mengalami permasalahan di dalam psikis kita. Yang pertama mungkin kita kaget ya kan, kaget, khawatir, takut, nanti bagaimana ini gempanya ini seberapa besar, sampai-sampai acara seminar pun nggak terpikirkan ya kan, karena memikirkan ketakutan dan kekhawatiran adanya gempa yang dirasakan. Nah, kalau kita bagaimana caranya meminimalisir, berarti pada saat stres atau pada saat masalah itu terjadi sama kita, apapun itu, baik dalam segi psikologi maupun sosial. Kalau dari psikologi di sini, kemampuan individu untuk melihat gimana sih caranya kita menyelesaikan masalah sesuai dengan karakter atau kepribadian kita masing-masing. Kemudian kalau sosial adalah harapannya apa yang dilakukan itu sesuai dengan sistem yang ada di sosial. Nah, kalau misalkan tadi kita bagaimana caranya untuk supaya nggak takut, cemas gitu ya. Takut dan cemas tadi masalahnya kita harus mampu beradaptasi. Bagaimana adaptasinya? Kita lakukan dengan teknik-teknik relaksasi tadi. Bisa dilakukan dengan teknik nafas dalam, bisa dilakukan dengan karena tadi takut, tegang ya, bisa ketegangan-ketegangan itu dirilekkan dengan lakukan latihan otot secara progresif. Kemudian kita tahu untuk mendeteksi kita itu dalam posisi apa, khawatir, takut, atau mungkin sudah marah dengan keadaan yang ada, kita lakukan teknik 5 jari tadi. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dan yang terutama supaya kita untuk mencegah tidak terjadi masalah, berarti kita harus mampu untuk beradaptasi dengan masalah-masalah tersebut dan bisa menerimanya dengan baik. Mungkin itu Mbak Fitri. Mbak Fitri. Selanjutnya untuk pertanyaan dari peserta. Kali ini ditujukan kepada Ibu Wiwi. Di sini kita kedatangan pertanyaan dari Mbak Lailatul Arifah. Beliau dari Akper Pemkab Gresik. Beliau ingin bertanya, bagaimana proses pematangan fisik dan kejiwaan bisa berkembang secara bersamaan jika kondisi lingkungan kurang mendukung, terutama keluarga? Monggo Ibu, silakan dijawab. Terima kasih Mbak Laila. Siapa? Laila. Arifah. Ya. Atas pertanyaannya, di sini kita harus tahu dulu bagaimana caranya supaya perkembangan fisik dan perkembangan psikologi dapat berjalan beriringan, gitu ya. Kita mengupayakan memang pertumbuhan dan perkembangan
fisik dan psikis itu bisa berjalan secara bersama-sama. Hal tersebut tidak lepas dari dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi bahwa perkembangan fisik itu secara konsep, secara teori, bahwa perkembangan fisik itu memang lebih cepat perkembangannya dibandingkan dengan perkembangan psikologinya atau psikososialnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan itu bisa beriringan. Karena dukungan keluarga dan lingkungannya yang saling mensupport untuk perkembangan tersebut. Misal, contohnya adalah pada masa anak 0 sampai 1 tahun, di mana di sini terjadi pertumbuhan dan perkembangan antara trust dan mistrust, antara kepercayaan dan tidak kepercayaan. Nah, secara fisik mungkin bisa kita lakukan dengan asupan gizi yang seimbang, sehingga tidak terjadi pertumbuhan fisiknya yang terhambat. Karena kalau fisik kita lihat dari segi gender, kemudian asupan gizi yang seimbang, yang bisa membuat perkembangan fisiknya menjadi tumbuh seperti usianya. Kemudian kalau psikososialnya di sini umur 0 sampai 1 tahun itu antara trust dan mistrust. Kalau misalkan anak di sini nangis karena dia membutuhkan ASI, karena dia lapar dan membutuhkan ASI, sedangkan orang tua di sini tidak memberikan respon kepada bayinya, tidak segera untuk merespon antara kebutuhan bayi, sehingga bayi di sini nangisnya terlalu lama. Orang tua menganggap ya sudah, tidak apa-apa, dia latihan supaya nafasnya panjang gitu. Padahal pada usia 0 sampai 1 tahun itu adalah perkembangan antara percaya dan tidak percaya. Dan siapa di sini yang percaya dan tidak percaya itu adalah pada anggota keluarga yang paling dekat di sini adalah ibu biasanya. Nah, kalau ibunya tidak segera memberikan respon kepada anak, maka anak akan nantinya pada saat pertumbuhan selanjutnya itu susah untuk percaya pada orang lain. Jadi kepercayaan itu tidak diselesaikan pada tahap trust and mistrust. Mungkin itu Mbak Fitri, Mbak Laila ya. Bagaimana Mbak Lailatul Arifah? Mbak. Untuk itu, sampailah kita pada penghujung acara kita pada kali ini. Dari pemaparan materi kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa dampak dari pandemi ini sangat luar biasa bagi proses bangsa. Untuk itu, kita dituntut untuk sebijak mungkin bisa melewati pandemi ini, sehingga pandemi COVID ini tidak mengganggu nantinya bagi perkembangan bangsa Indonesia. Untuk itu, saya serahkan kepada MC untuk melanjutkan acara selanjutnya. Pak Yusuf. Terima kasih untuk pembicara untuk sore hari ini, dan juga terima kasih pada moderator Lailatul Fitriya. Bagaimana Sobat Zuminar UMG? Masih semangat ya? Masih Pak. Ya, walaupun tidak langsung menjawab, mudah-mudahan di hati Sobat Zuminar UMG menjawabnya demikian. Oke. Mohon maaf, ini kayaknya ada pertanyaan lagi nih Pak. Oh iya.
Ada pertanyaan lagi terakhir. Oh iya betul. Mungkin singkat saja nggih Pak. Ini singkat saja. Ya. Mbak Tri di sini dari Sikes Maharani ya. Apakah seseorang yang memiliki riwayat stresor atau depresi bisa sembuh total dan tidak akan kambuh lagi? Kalau bilang sembuh total, insya Allah bisa. Asalkan tadi terdapat dukungan, baik itu dari keluarga ataupun lingkungan sekitar. Kemudian, apakah tidak akan kambuh kembali? Tergantung dari stresornya. Kalau stresor itu datang, kemudian Mbak Trinya bisa beradaptasi dengan masalah tersebut atau stres tersebut, maka depresi tidak akan terjadi. Tetapi kalau misalkan stresor datang dan individu tersebut tidak mampu untuk beradaptasi terhadap stresor tersebut, ada kemungkinan untuk kambuh kembali. Bagaimana caranya mengolah pola pikir kita supaya tetap terhindar dari stresor. Mengolah pola pikir kita supaya terhindar dari stresor, yang pertama adalah kita serahkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Bahwa yang mengatur semua hal, apapun yang terjadi sama kita, masalah apapun yang menerpa kita, itu adalah sudah rencana dari Yang Maha Kuasa. Tinggal kita berserah diri, berdoa, dan mohon petunjuk supaya bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Jadi, bisa menerima diri, pola pikirnya, bisa menerima diri, ikhlas, itu yang bisa menghindarkan diri kita dari stresor. Kemudian misalkan sekarang saya lagi sibuk kuliah dan terlalu overthinking kepada bidang lainnya. Bagaimana seharusnya yang saya lakukan? Memang saat ini kita kuliah dengan sistem yang baru, dengan tugas yang banyak banget. Kemudian kalau kita memang tidak pandai-pandai untuk manajemen waktu, maka kita akan berpikir mengesampingkan yang lainnya, overthinking kepada bidang yang lainnya. Kenapa sih kok ini perlu enggak yang penting kuliah saya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita memang menganggap stresor atau masalah yang terjadi yang datang ke kita itu menjadikan masalah yang besar, maka masalah itu akan menjadikan besar dan sulit untuk diselesaikan. Tetapi kalau kita menganggap masalah yang datang itu adalah masalah yang sudah direncanakan sama Yang Maha Kuasa, dan Yang Maha Kuasa pasti sudah menyiapkan untuk cara untuk mengatasinya, sehingga kita bisa menerima legowo masalah yang kita hadapi. Itu akan lebih mudah kita menyelesaikan. Mungkin itu Mbak Tri. Yang ditanyakan. Jadi kalau depresi, cari orang yang dipercaya untuk bisa membantu dalam menyelesaikan masalah. Kalau misalkan memang di rumah tidak ada, orang tua nggak percaya, kemudian kakak tidak percaya, bisa nanti konsultasi ke bidang psikologi, gitu ya, atau ke psikolog, jadi orang yang dipercaya. Mungkin itu Mbak Fitri, terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Terima kasih untuk Bu Dr. Wiwi Widiawati Eskep NSMM Mkes, Ibu. Terima kasih pada Ibu Dia Fauzia Zuro Eskep Mkes Eskep NSM Mkes. Terima kasih atas waktunya para pembicara di Zoominar UMG dan moderator Saudari Lailatul Fitria Eskep. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Dan yang menjadi pertanyaan dari Saudari Lailatul Arifah dan Mbak Trifani yang terakhir ya tadi, Mbak Trifani Sulistiandini. Jadi ingat Andini nih ya. Mungkin stres karena Mas Al ini.
Nah, mudah-mudahan terjawab sudah untuk Mbak Andini di sore hari ini. Sampai kita di penghujung acara Zoominar UMG di sore hari ini. Sobat Zoominar, apa yang dinantikan di akhir acara adalah door prize. Door prize yang kami sampaikan di sore hari ini adalah pulsa sebesar Rp25.000 untuk Sobat Zoominar yang terpilih. 2 pertanyaan terbaik yang tadi disampaikan. Selamat untuk Mbak Trifani Sulistiandini yang terakhir tadi. Yang pertama, untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Lailatul Arifah. Jadi Mbak Trifani Sulistiandini dari Stikes Maharani Malang. Dan yang kedua, Lailatul Arifah dari Akper Pemkab. Akper Pemkab mana ya ini? Mungkin kalau ada salah mau dibenarkan ya. Akper Pemkab Gresik ya. Untuk yang berikutnya adalah Siti Mufarokah dari Madrasah Arya Ma'arif Sidomukti, dan yang terakhir Anissa Darmesta Wijaya dari SMA MTA Surakarta. Jauh sekali. Ya, jauh sekali ya, dari Surakarta sampai di Zoominar ini. Oke, selamat dari 4 peserta Zoominar UMG di sore hari ini. Door prize nanti disampaikan setelah Zoominar UMG selesai. Sekali lagi selamat, dan untuk terakhir kalinya dimohon peserta UMG, peserta Zoominar UMG menampilkan opsi videonya untuk on. Kita masukin sesi foto bersama ya. Nah, dipersilakan peserta Zoominar UMG untuk foto bersama. Videonya diharapkan untuk on. Mari. Ya, tinggal beberapa lagi. Dipersilakan. Sudah tidak mulai malu-malu lagi ya. Ayo semuanya, sahabat Zoominar UMG. Mbak Lailatul Arifah ini tadi belum muncul ya. Halo ya. Ya, Pak Yusuf. Ya, terima kasih akhirnya. Sama-sama. Saya tinggal sedikit lagi, beberapa lagi muncul. Ada Imro'atun, Delvi, Nur Oktavia, Victoria. Sembari menunggu ya. Kita tunggu mungkin 10 menit lagi atau 5 menit aja, 5 menit lagi. 5 menit terus kita sesi foto bersama. Mbak Andini mungkin bisa ajak Mas Al Debaran. Biar nggak depresi lagi. Ayo, Iya. Mbak Andini. Mbak Andini, silahkan ajak Mas Al untuk foto Iya, Mas bersama. Alnya diajak. Ya, mungkin cukup sudah lumayan ini Bu. Ya, wah, tambah lagi. Ya. Oke, mungkin dari panitia Mas Esa bisa foto bersama. Dipersilakan Mas Esa untuk dokumentasi. Oke, sekarang yang sesi 2 kita tepuk tangan untuk kita semua karena semangat mengikuti Zoominar UMG di sore hari ini.
Terima kasih semua teman-teman Sobat Seminar UMG. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat, aman, dan selalu sejahtera untuk semuanya. Mudah-mudahan Seminar UMG hari ini ada bermanfaat. Untuk selanjutnya, sertifikat dan door prize bisa disampaikan di registrasi untuk berlanjutannya ya. Intinya semua peserta yang hadir dan oh iya jangan lupa mengisi link absensi terakhir supaya bisa mendapatkan sertifikat. Ini saya tutup sampai di sini. Akhir kata, alhamdulillahirobbilalamin, acara berlangsung dengan lancar, insya Allah semua bermanfaat. Terima kasih untuk semua sobat seminar dan semua partisipan yang mengikuti, pembicara, dosen, Ibu Deka, juga Ibu Ketua Prodi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Terima kasih semua dan panitia yang hadir sehingga acara berlangsung lancar. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita pengen kita nih mau review. Kalau mobil kan review orang, kalau kita lebih menggali stevie hitam ini sebenarnya siapa? Karena orang-orang yang mengemari prediksi itu banyak yang menanyakan, Tepi itu orangnya cool, kan, santai, kok bisa gitu bergabung dengan prediksi? Tapi sebelum di situ gimana dulu? Ini kan anak band banget ya. Lo ngeband itu dari mulai kapan? Startnya kalau buat profesional kan, walaupun lo main dibayar tahun 96 waktu itu jadi tradisional player di Iwa. Oke. Jadi dulu tuh motor nih ceritanya tahun 96 pas ada tawaran nih karena si Iwa pengen gitarnya tiba-tiba masih cabut dibikin band plastik namanya mas gitar tadi itu karena bilang sedikit aja ya si lowongan itu ada lowongan kosong nih buat main gitarnya Iwa karena Iwa baru mulai album bikin motor. Nah aku dapat informasinya dari Om Gua karena Om Gua waktu itu kerja di studio bass studio ya tempatnya Erwin Dawan karena mereka latihan di situ jadi Om Gua dapat ini dong informasinya persen dong karena jadi itu kalau gitu ayo nah lumayan sama dia tuh itu jago jadi audition player beberapa akhirnya gua dapat fix sama jadi audition gitarnya Dewa itu Dewa Mokuru juga dan nyangkut lah gua di situ sama tante dia bikin sendiri bikin satu-satunya kalau pengen solo sebenarnya jadi dia pengen bikin kayak ini kayak instrumental gitu solo instrumental gitar kayak itu sebenarnya ya tandemnya dia kan kalau panggung kan itu kalau gue mau bikin album ini saat itu dia ingat itu udah ya bikin tadinya cuma selalu akhirnya kemana dia berubah bikin lagu atau ini pasti cuma di garis doang benar nggak ada nyanyinya nggak ada nyanyinya gitu mungkin nyanyi panggung nyanyi juga udah coba aja lah udah coba nyanyi nah karena gue nggak pernah teman-teman juga pernah dengar suara gue sendiri gue safety gitu lo nggak ada lagi gitu
Iya benar-benar mistake gitu, terus lo masuk ke dalam studio ini kan, ke monitor kan, terus di apa namanya di play gitu, dengerin suara dia begini nggak apa dulu. Udah hari ketemu si Dedi, ya udah jadi nggak jadilah Sandra yang backdrop itu ya, backbone, sering salah ini yang ada di masalah tuh. Ya, tulang belakang. Jadi sebenarnya sejarah itu karena Sandra dia punya ini kan ada kayak awalnya sama kayak Ari Lasso, Ari Lasso juga dulu tuh punya game mereka band juga. Jadi mereka bikin game itu sudah karena band semua. Iya, udah lama kayak gitu. Ari juga itu jadi saya baru tahu rupanya Ari Lasso dan Anitta itu punya sama-sama band. Ya, ada band juga. Jadi karena dia sering diledekin kalau misalnya lagi itu mana-mana atau lagi main bola, nanti lo itu ringnya Ekono tuh, nah terus soal dead spot, lo ada dead spot lagi selain angkat and dead spot itu memang proyek lo kan? Memang, jadi gua tuh startnya sebelum jadi original gitar Dewa, Dewa tuh dulu gua memang startnya dari metal, gua seneng jadi kita sama metal. Dulu metal apa metal? Tak pikir tak lewat, tapi nggak pernah kayak gitu. Bakal. Oh, kalau pertama kali nih yang rasa gempa itu beneran. Yang dulu tuh rasa gempa ya udah tidur ya nggak terasa. Apa ya? Salah nggak aman. Ini yang dekat sama pusat ini. Pusat rumah dulu. Hampir rombok. Rombok, utang, hari. Berpotensi apa itu? Silakan.